Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penggunaan senjata biologi. Penggunaan senjata biologi ini dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi ketika orang Iran kuno menggunakan panah yang telah dicelupkan ke dalam feses atau kotoran manusia dan mayat makhluk hidup yang telah membusuk. Hal serupa juga dilakukan oleh bangsa Roma yang mencelupkan pedangnya ke dalam pupuk dan sisa hewan yang telah membusuk sebelum berperang dengan musuhnya. Dan apabila musuhnya terluka, nah senjata tersebut maka terjadi infeksi dan penyakit yang telah menyebabkan kematian. Nah, peristiwa penting dalam sejarah kuno penggunaan senjata biologi terjadi ketika bangsa Mongol mengusir bangsa Genola dari kota Kaffa di Laut Mati dengan memanfaatkan mayat-mayat manusia yang terinfeksi wabah. Ketika Genoa menyingkirkan hingga ke Vesia, mereka tetap diikuti oleh kutu dan tikus yang telah terinfeksi pes, sehingga akhirnya menimbulkan kematian hitam atau yang disebut juga dengan Black Death di wilayah Eropa. Dan pada tahun 1754 sampai 760 terjadi peperangan antara bangsa Britania Utara dan bangsa Indian yang mengakibatkan penggunaan virus cacar. Dan ketika itu Britania Utara memberikan pakaian dan selimut dari rumah sakit yang telah merawat penderita cacar kepada bangsa Indian untuk memusnahkan bangsa tersebut. Nah, pada Perang Dunia Pertama, Jerman menggunakan dua bakteri patogen yaitu Burkholderia malei, penyebab glanders, dan Bacillus anthracis, penyebab antraks, dan yang mengakibatkan infeksi ternak dan kuda tentara sekutu. Dan menurut hashtag, Perang Dunia I dan II pun tidak lepas dari senjata biologis tersebut. Selama Perang Dunia II, Jepang ini melakukan riset penelitian dengan menggunakan 3.000 tahanan sebagai objek penelitian dan sebagian besar tahanan tersebut terpapar bakteri Bacillus anthracis yang merupakan bakteri penyebab penyakit antraks. Pada tahun 1932 sampai 1935, Jepang mengembangkan program pembuatan senjata biologis di Cina yang dinamakan Unit 731. Sebanyak 3.000 ilmuwan Jepang bekerja untuk melakukan penelitian berbagai agen biologi yang berpotensi sebagai senjata seperti kolera, pes, dan penyakit seksual yang menular. Eksperimen yang telah dilakukan menggunakan tahanan Cina yang mengakibatkan kurang lebih 10.000 tahanan mati. Dan saat itu tidak hanya Jepang yang menggunakan senjata biologis, tetapi diikuti dengan negara-negara lain seperti Amerika dan Uni Soviet. Kemudian saya akan membahas mengenai agen hayati sebagai senjata. Nah, pada prinsipnya semua bahan hayati yang bersifat patogen penyebab penyakit yang dapat dijadikan senjata biologis. Namun, Kementerian Kesehatan saat ini mencatat sedikitnya ada 9 penyakit menular yang berpotensi sebagai senjata biologis, yaitu penyakit antraks, poliomyelitis, kolera, demam tiroid, tuberkulosis, flu burung, SARS, pes, paru, dan cacar. Nah, Dr. Arif dalam artikelnya yang berjudul Bahaya Senjata Biologis menuliskan bahwa berbeda dengan senjata nuklir, senjata biologis ini mempunyai banyak jenis. Walaupun senjata kimia juga memiliki banyak jenis seperti gas sarin dan sianida dan lain-lain. Namun, karena senjata biologis ini menggunakan agen hayati seperti virus dan bakteri, jumlahnya cenderung lebih bertambah dengan munculnya berbagai macam penyakit infeksi fatal seperti virus Ebola, virus Lassa, dan lain sebagainya. Namun, agen ini dipakai sebagai senjata biologis adalah kebanyakan bakteri. Karena bakteri ini telah lama dikenal oleh manusia, dan hal ini dikarenakan karena mudah didapatkan di alam dan tidak sulit untuk penanganannya. Baik, untuk pemateri selanjutnya, silakan. Ya, terima kasih kepada saudari Ovita yang sudah mempresentasikan, dan insya Allah saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada potensi Ebola sebagai senjata biologis ya teman-teman. Nah, di dalam Ebola itu sebagai kekuatan senjata biologi yang dapat menyebabkan kerusakan massal atau kerusakan yang cukup besar gitu. Dan juga bisa menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi.
dan juga bisa melalui terkontaminasi melalui cairan-cairan yang bisa menyebabkan infeksi dari virus Ebola. Nah, di dalam menurut Organisasi Kesehatan Dunia, bahwasanya tingkat kematian rata-rata dari Ebola itu sendiri bisa mencapai 50%, bahkan bisa mencapai 90%. Nah, jika itu tanpa perawatan medis ya yang 90%. Nah, keputusan Amerika Serikat menjadikan virus Ebola itu sebagai prioritas keamanan nasional itu disebabkan karena Amerika Serikat ingin mencegah penggunaan virus Ebola itu sebagai senjata bioterorisme gitu ya. Dan juga salah satu penggunaan penyakit atau virus sebagai senjata ini untuk melakukan aksi terorisme yang kemudian disebabkan oleh bioterorisme. Nah, hal ini terbukti bahwasanya dalam kebijakan The Bioterrorism yang ditandatangani oleh Presiden Bush pada 12 Juni 2002. Nah, di dalam kekuatan militer Amerika Serikat itu ada penggunaan kasus virus Ebola yang menjadi wabah di Afrika Barat. Nah, di dalam penggunaan kekuatan militer itu dalam pasukan Amerika Serikat sekitar 3.000 gitu ya di Liberia. Nah, pasukan militer juga menurunkan penanganan masalah virus Ebola ini yang penyebarannya itu begitu masif gitu. Nah, di dalam penggunaan tindakan primitif yang dikomandoi oleh agensi-agensi Amerika Serikat dalam negeri yang secara khusus bertugas untuk menangani kasus ini gitu. Seperti CDC yang berperan sentral dalam mengatasi Ebola melalui penyediaan bantuan teknikal, layanan medis, layanan sebagainya gitu dalam penanganan kasus Ebola. Nah, dalam penggunaan negara sahabat Afrika Barat yaitu Liberia, kawasan Afrika Barat itu khususnya Liberia itu sebagai salah satu pintu masuk yang dalam menjalankan sebuah strategi kontra terorisme dalam memanfaatkan aspek geopolitik. Nah, pasalnya negara-negara yang terkena dampak atau terkena imbas masif Ebola seperti Liberia juga berdekatan dengan kawasan Sahel. Nah, kawasan Sahel ini merupakan salah satu tempat subur yang berkembangnya terorisme di kawasan Afrika gitu. Hal ini menjadi logis bahwasanya langkah yang ditindak oleh Amerika Serikat menjadikan sebuah peluang besar gitu bagi para kelompok terorisme untuk memanfaatkan instabilitas yang terjadi di negara yang terdampak. Nah, ini sebagai salah satu sarana perkembangan kelompok teroris melalui penggunaan bioterorisme gitu. Nah, di sini ada bakteri antraks sebagai senjata biologis, bukan hanya Ebola saja, tapi antraks juga gitu sebagai senjata biologis. Nah, penggantinya bahwasannya teman-teman juga harus bisa memahami gitu, bahwasannya di dalam penggunaan senjata biologis itu dalam antraks itu dianggap sebagai alternatif pengganti senjata konvensional dikarenakan spora antraks ini dapat berupa serbuk yang dapat disimpan dalam jangka yang cukup rentan yang sangat lama dan juga untuk bisa menyalahgunakan bakteri antraks ini sebagai senjata biologis untuk kelompok teroris ataupun sebagainya. Nah, dari rangkaian tahapan antraks ini bisa mengancam militer yang akan datang itu sebagai senjata penyalahgunaan senjata biologis gitu ya. Nah, serta juga teman-teman juga harus memahami bahwasannya penyalahgunaan agen biologis ini dapat terjadi karena adanya perkembangan teroris dan tindak kriminal yang semakin masif gitu penyebarannya gitu. Belum juga belum ada peraturan yang jelas dari pemerintah terkait senjata biologis. Nah, antraks ini juga bisa disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Itu merupakan salah satu penyakit zoonosis yang memiliki daya rusak yang sangat tinggi dan sangat mematikan. Bukan hanya manusia saja, tapi hewan-hewan juga akan mati dalam terinfeksi antraks ini. Nah, di dalam Bacillus anthracis itu salah satu merupakan penyakit gitu zoonosis. Nah, seringkali manusia itu dikelirukan sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus, padahal antraks ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis.
Karena mungkin dari manusia juga, dari dari para pengetahuan juga, Astra ini seringkali disebut sebagai penyakit virus, tapi kenyataannya kalau diteliti dalam penelitian bahwasanya Astra ini disebabkan oleh bakteri gitu. Nah, kemudian ada ciri-ciri bakteri gitu ya yang tadi abstrak itu memiliki bentuk yang mirip seperti rantai ujung persegi, termasuk ke dalam bakteri yang gram positif dengan ukuran 1 sampai 3 gitu mikrometer, yang bersifat anaerob, yang tahan terhadap keadaan tanpa oksigen dan memiliki sebuah spora. Nah, spora ini yang membuat bakteri ini bisa bertahan lama dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim gitu, termasuk dalam kondisi yang kering, lembab dan sebagainya, bahkan sampai bertahan hidup 40 tahun lamanya, itu menurut Parker pada tahun 2013 gitu. Selanjutnya bahwasannya bakteri ini juga memiliki daya penghancur yang sangat tinggi atau sangat massal, bersifat massal gitu, yang berefek dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Karena bakteri Anthrax ini menghasilkan sebuah spora yang tahan panas gitu sampai 70 derajat Celcius, sinar ultraviolet gitu ya. Disinfektan dan sekaman lingkungan yang lainnya gitu, menurut Alibet tahun 2005 gitu. Dan juga bakteri ini juga bisa bertahan lama, bisa bertahan hidup gitu di dalam air selama 2 tahun. Nah, serta bisa secara alamiah Astra ini memiliki sifat yang menular, yang tidak menular antar manusia gitu. Mungkin dari saya cukup sekian, dan insya Allah akan dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah keuntungan dan kerugian penggunaan bioteknologi di bidang militer. Menurut Kusnandar tahun 2008, terdapat beberapa keuntungan dan juga kerugian penggunaan senjata biologi dalam bidang militer. Keuntungan yang didapat diantaranya yang pertama, yaitu biaya produksi relatif lebih murah dibandingkan senjata penghancur lainnya. Nah, jadi biaya yang dibutuhkan untuk membuat senjata biologi ini membutuhkan dana yang lebih sedikit dibandingkan kita membuat senjata yang lain, seperti misalnya bom atom ataupun nuklir. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan agen biologi ini lebih sederhana. Yang ketiga, waktu dan tenaga yang diperlukan ini lebih relatif pendek. Kemudian yang keempat, dapat dibuat vaksin ataupun penawar dari senjata biologi yang telah diciptakan. Nah, beda pada saat kita membuat misalnya bom. Nah, pada saat bom itu sudah diluncurkan ke daerah musuh, tentunya tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Nah, jika kita menggunakan senjata biologi misalnya virus, nah kita sudah mengantisipasi dengan adanya vaksin untuk menawar dari virus tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah penyebarannya itu tidak terdeteksi oleh musuh. Nah, jadi misalkan kita menyebarkan sebuah virus, kita bisa menyebarkannya melalui udara, air, ataupun tanah, sehingga musuh itu tidak menyadari bahwa senjata itu bakal sudah menyebar di daerah sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaannya tidak merusak infrastruktur ataupun fasilitas yang ada dalam daerah tersebut. Nah, jadi virus itu seperti yang kita tahu tidak akan merusak fasilitas yang ada di daerah tersebut, tetapi lebih merusak ke fisik orang-orang yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya ada kerugian yang diperoleh dari adanya penggunaan bioteknologi di bidang militer. Yang pertama, perlu adanya perhitungan cuaca atau kondisi yang tepat untuk melakukan penyebaran senjata biologis tersebut. Karena pada beberapa senjata biologis ini sangat berpengaruh terhadap cuaca yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua, jika tidak dilengkapi dengan berbagai alat pelindung, tentunya akan beresiko terinfeksi agen biologi yang digunakan sebagai senjata. Nah, jadi dalam penggunaannya itu kita memerlukan alat pelindung diri yang tepat agar terlindungi dari senjata bioteknologi yang telah kita ciptakan sendiri. Kemudian yang ketiga,
Pada beberapa jenis senjata biologi ini diketahui rentan terhadap radiasi matahari maupun perubahan cuaca, sehingga agen biologi ini dapat terinfeksi dan tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Kemudian yang terakhir, pada beberapa agen biologi dapat bertahan lama di lingkungan, seperti misalnya pada spora Bacillus anthracis. Nah, hal ini menyebabkan daerah yang telah diinfeksi tidak dapat dihuni ataupun ditinggali dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis pada saat sesi tanya jawab. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.